Dan kalau seseorang melakukan keburukan, tidak ada hukuman, nggak ada hukuman. Cuma dia sedang diajarkan oleh semesta, kalau kamu mengambil pilihan melakukan keburukan, ini loh akibatnya. Semesta itu cuma mengajarkan pelajaran saja. Allah yang maulas maha asih tidak mungkin menghukum hambanya. Karena dunia ini adalah tempat kita belajar. Tempat kita untuk belajar, mengambil risiko dari semua pilihan kita. Ketika kita menimbulkan sebab baik, akibatnya baik, itu pelajaran. Ketika kita menimbulkan sebab buruk, akibatnya buruk, itu juga pelajaran. Enggak ada azab, enggak ada kutukan, bohong itu, bohong, enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cahaya, sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian bagi siapapun orang yang bertemu dengan kita. Mulai sekarang, mari kita bertekad, tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun di semesta ini yang terluka karena kehadiran kita. Tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun di semesta ini yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk meneruskan proses belajar di kehidupan ini. Kita diberi hari baru, dan diri kita yang hari ini bukanlah diri yang kemarin. Jumlah sel dalam tubuh kita yang hari ini sudah berbeda dengan yang hari kemarin. Orang-orang mikrobiologi mengatakan setiap tubuh itu dalam satu hari mengalami sekitar 17 miliar kematian sel sehari. Jadi diri kita yang hari ini itu bukan diri yang kemarin. Kesadaran kita yang hari ini juga bukan kesadaran yang kemarin. Oleh karena itu, ini adalah hari baru. Harusnya kita bahagia karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Karena hidup itu kalau gitu-gitu saja, tidak pernah ada variasi dalam kehidupan, membosankan. Karena kita bukan robot, kita ini adalah makhluk hidup. Maka ciri hidup itu kan sebetulnya perubahan. Jadi kalau kita ingin disebut hidup, tanda utamanya adalah berubah. Bukan hanya berubah dari muda menjadi tua, tetapi yang paling penting adalah jiwa kita mengalami transformasi kesadaran. Dari jiwa yang kekanak-kanakan menjadi jiwa yang matang. Karena terlalu banyak sebetulnya fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak peristiwa yang sudah terjadi pada kehidupan kita. Namun kita mengabaikan semua itu. Saya bisa bicara seperti ini mewah. Makanya saya pengen nangis kalau menyadari ini. Karena suatu saat saya tidak akan bisa menggerakkan lidah saya lagi. Suatu saat saya tidak akan bisa mendengarkan getaran pita suara saya lagi. Bahkan suatu saat saya pun tidak bisa memegang mic ini lagi. Saya memegang mic ini dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah sebuah kemewahan. Bahkan kalau saya sedang cuci tangan saja di wastafel, pertama saya mengucapkan terima kasih karena air masih datang. Yang kedua, saya berterima kasih karena saya masih diberi izin merasakan dinginnya air bersentuhan dengan kulit saya. Karena pada saatnya saya tidak akan merasakan lagi sentuhan air dirasakan oleh saya. Mungkin air menyentuh kulit saya, tetapi saat itu rasa untuk merasakan itu akan tidak ada lagi. Betapa banyak kemewahan yang kita abaikan, bisa kentut saja malah ditertawakan. Karena otak kita udah rusak. Begitu kita kentut, tubuh kita dianggap najis, dianggap kotor. Padahal ketika kita makan sesuatu, ya pasti dong ada yang sebagian jadi nutrisi, sebagian jadi darah, sebagian jadi daging, sebagian jadi tulang, ya sebagian jadi gas. Karena yang kita makan itu kan
berasal dari 4 unsur. Ada unsur tanahnya, unsur airnya, unsur udaranya, ada unsur apinya. Wajar dong kalau kentut. Bisa kentut itu bagi saya mewah, karena suatu saat nggak akan bisa kentut lagi. Tapi karena otak kita udah rusak, kalau orang kentut itu malah ditertawakan. Orang kentut ya pura-pura tidak tahu saja. Itu kemewahan kok. Bisa nulis itu mewah loh, bisa duduk itu mewah. Cuman kesadaran kita sudah mati terlalu lama sehingga semua kemewahan ini dianggap barang biasa. Padahal semua itu akan sirna pada waktunya. Dan semua kemewahan itu ada gara-gara satu saja. Karena kita masih diizinkan untuk hidup. Karena kita masih bernafas. Hari ini kita masih bilang ini tanah saya, ini rumah saya, ini mobil saya, ini harta saya, ini deposito saya. Begitu bernafas tidak diizinkan lagi. Sekejap pindah tangan semua yang disebut milik saya. Kita lupa bahwa sesungguhnya kemewahan yang paling besar dalam diri kita adalah nafas. Dan dengan nafas itu punya daya hidup. Kita bisa melakukan kebaikan, kita juga bisa melakukan keburukan. Orang melakukan kebaikan pakai nafas. Orang melakukan keburukan juga pakai nafas. Ya terserah kita. Daya kehidupan yang dipinjamkan kepada kita mau digunakan untuk kebaikan, ya tentu saja akibatnya adalah kebaikan. Mau dilakukan untuk melakukan keburukan, ya akibatnya juga keburukan. Dan kalau seseorang melakukan keburukan, tidak ada hukuman, nggak ada hukuman. Cuma dia sedang diajarkan oleh semesta, kalau kamu mengambil pilihan melakukan keburukan, ini loh akibatnya. Semesta itu cuma mengajarkan pelajaran saja. Allah yang Maha Ulas Maha Asih tidak mungkin menghukum hambanya. Karena dunia ini adalah tempat kita belajar. Tempat kita untuk belajar, mengambil risiko dari semua pilihan kita. Ketika kita menimbulkan sebab baik, akibatnya baik, itu pelajaran. Ketika kita menimbulkan sebab buruk, akibatnya buruk, itu juga pelajaran. Nggak ada azab, nggak ada kutukan, bohong itu, bohong, nggak ada. Allah itu Maha Ulas Asih. Ulas asihnya itu tanpa batas. Bahkan Allah itu melakukan kebaikan kita, bukan karena kebaikan kita. Dan kalau kita membandingkan kebaikan Allah untuk kita, dibandingkan kebaikan kita untuk Allah, aduh, nggak ada apa-apanya. Allah melakukan kebaikan kepada kita karena kecintaannya begitu besar kepada kita. Sedangkan kita melakukan kebaikan pada Allah, pengen ini, pengen itu. Banyak sekali muatan-muatan yang menggandeng di belakangnya. Apakah semua yang dilakukan karena bermuatan untuk kebaikan? Bukankah itu kemunafikan? Bukan itu transaksi? Kalau mau tahajud, tahajud saja. Nggak usah dikaitkan dengan masalah. Nanti tambah banyak masalahnya. Kalau mau duha, duha saja. Nggak usah dikaitkan dengan syaratnya rezeki atau usaha sedang bangkrut. Nggak usah, tambah bangkrut. Itu melakukan kebaikan itu semata-mata karena kecintaan kepada dia. Karena dia begitu besar cintanya kepada kita. Itu saja. Bahkan dengan cara yang semacam itu, maka dengan mudah kita bisa bertransisi dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih hidup, bernafas, masih merasakan begitu banyak sensasi. Bahkan saya kalau naik mobil, saya duduk dulu, gak buru-buru. Karena bisa merasakan pantat ini nempel di jok mobil tuh mewah. Kemudian saya pegang setir, ketika tangan saya pegang setir itu, saya rasakan dulu, saya hadir betul-betul di situ. Saya berterima kasih kepada medan energi tunggal yang masih mengalir dalam tubuh saya. Kalau tidak ada medan energi tunggal itu, tangan saya pun tidak akan bisa dikepalkan seperti ini memegang setir. Dan kalau kita sadari sepanjang perjalanan itu, nikmati saja. Mendengarkan suara klakson itu mewah. Mendengarkan suara teriakan orang itu juga mewah. Dan kalau kita hadir di sini saat ini sekarang, di setiap ruang dan waktu, kemewahan itu akan terasa. Bahkan kalian bisa memasangkan peniti itu mewah. Ada orang, mohon maaf, sudah dikurangi fungsi tangannya. Anggap saja stroke ringan. Pasang penitik itu susahnya setengah mati. Jangan-jangan pasang penitik, bisa memasangkan kancing saja. Memasukkan kancing di lubang, itu merupakan sesuatu yang mahal saat itu. Karena daya dari tangannya sudah dikurangi oleh semesta. Betul apa tidak? Yuk kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Tanpa penilaian baik buruk, benar salah, terima semua realitas ini apa adanya.
Dan terimalah semua ini sebagai anugerah dan cintanya Dia yang luar biasa untuk kita. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita hadirkan beliau di ruang majelis ini. Kita rasakan kalau beliau mewujud sebagai nafas dalam diri kita. Kita rasakan beliau sebagai medan energi tunggal yang mengisi dan menggerakkan seluruh sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel dalam tubuh kita. Tidak ada satu sel pun yang tidak diawasinya, yang tidak diberi daya olehnya. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mengucapkan basmalah itu dengan kesadaran. Mengucapkan alhamdulillah itu dengan kesadaran penuh. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rasakan cinta kasihnya beliau yang luar biasa itu. Tidak ada satu kelahiran pun ke dunia ini kebetulan. Tidak ada satu kelahiran pun datang ke dunia ini sia-sia. Semua kelahiran kita itu direncanakan dengan luar biasa oleh Allah. Makanya begitu bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji habis untukmu ya Allah. Karena engkau adalah Rabb al-alamin, engkau adalah kehadiran, engkau adalah keberadaan. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadiranmu ya Allah. Kita tidak akan lagi butuh sanjungan. Kita juga tidak akan lagi menjadi tumbang ketika dicela oleh siapapun. Tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicela. Karena kita sadar ketika mengucapkan kalimat itu, segala puji habis untukmu ya Allah. Tidak merasa diri paling berjasa, tidak merasa diri paling hebat, tidak merasa sebagai tulang punggung keluarga, tidak merasa diri sebagai orang yang paling berjasa di keluarga karena kepala keluarga. Itu kesombongan. Kalian yang laki-laki tidak akan dititipi rezeki oleh Allah kalau tidak ada doa dari istri dan anak-anak kita. Gak ada jasamu. Karena segala puji milik Allah. Kalian itu hanya ketitipan saja. Ketitipan amanah untuk kesejahteraan keluargamu, anak istrimu. Lepaskan, lepaskan. Perasaan diri kita paling berjasa, perasaan diri kita paling hebat, perasaan diri kita kerja keras, perasaan diri kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk keluarga kita. Lepaskan coba itu. Karena kalau itu dilepaskan dengan kesadaran, memudahkan kita untuk menyatu dengan Dia. Air itu tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi, kecuali pakai pompa air. Tapi air secara alami hanya bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Begitu kita melepaskan semua kesombongan kita, keakuan kita, berkah semesta akan mengalir ke sini, akan mengalir ke sini. Jannatin tajri min tahtihal anhar akan mengalir tuh, sungai-sungai keberkahan ke dalam diri kita. Tugas kita cuma sederhana, buka tutupnya, kosongkan diri kita, tempatkan diri kita serendah-rendahnya. Gelas yang ada tutupnya tidak bisa diisi. Masih ada cover, masih ada tutup. Cover itu bahasa Arabnya kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan orang yang berbeda jalan dengan kita. Stop mengkafir-kafirkan orang. Jangan menjadi kaum takfiri. Karena kafir yang sebenarnya itu adalah tertutup. Jangan-jangan kita masih tertutup. Dinasehati marah, dikritik marah. Itu berarti kita masih tertutup. Nah, tutup itu bahasa Arabnya adalah kafir. Bahasa Inggrisnya cover. Bahasa sepak bolanya kiper. Bahasa pasarnya koper. Bahasa gaulnya kuper. Orang yang kurang pergaulan itu. Cukup nggak gelas dibuka tutupnya? Nggak cukup. Kosongkan. Makanya kalau mau ngaji, ingin dapat ilmu baru, udah ilmu lama tinggalkan saja dulu di lemari, jangan dibawa-bawa ke sini. Biar tidak terjadi kontrak. Cukup? Sudah dibuka tutupnya, sudah kosong gelasnya, belum cukup. Kalau gelasnya masih di awang-awang, masih di tempat yang tinggi, siapa yang mau ngisi? Tempatkan gelasnya di tempat yang serendah-rendahnya. Baru ada yang mau mengisi. Makanya orang yang sombong tidak pernah kebagian ilmu, apalagi ilmu sejati. Ilmu sejati tidak pernah dibagikan kepada orang-orang yang sombong, kecuali kepada mereka yang rendah hati.
Siapa orang yang rendah hati itu? Orang yang selalu sadar kalau dirinya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan dia tidak merasa sebagai siapa-siapa. Begitu kalian merasa sebagai siapa, duduk aja susah. Betul? Coba lepaskan semuanya. Saya bukan siapa-siapa. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Enak. Makan nasi bungkus di pinggir selokan saja, habis kerja bakti, enak. Kalau kita bisa melepaskan diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanya datang ke semesta ini hanya kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang-orang yang butuh pertolongan kita. Itu saja kok. Seperti wayang yang dikeluarkan dari kotaknya. Kalau sudah selesai tugasnya kan dimasukkan lagi ke kotak. Tidak berdaya, tidak ada apa-apa lagi. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kita untuk menyelam lebih dalam lagi, siap-siap. Karena menyelam itu ya banyak risikonya. Kalau tidak punya keterampilan menyelam, yang namanya menyelam ke kedalaman lautan, sebelum kita mendapatkan mutiara di kedalaman selam kita, ya tentu saja banyak sekali gangguannya. Kita akan berhadapan dengan ombak yang besar, kita akan berhadapan dengan binatang buas. Karena tidak ada sesuatu yang bernilai tinggi itu gratis. Semua perlu pengorbanan. Makanya jangan picik dan licik belajar spiritual. Ya. Ingin mendapatkan Allah yang tanpa batas, pengorbanan kita juga harus tanpa batas. Orang yang masih hitung-hitungan dalam kehidupannya, aduh, masih picik, masih licik ingin dapat yang tanpa batas, tetapi hitung-hitungan. Mau pergi ke tempat kajian saja, masih mikir. Aduh, ini ke sana harus pakai ongkos. Aduh, ke sana harus pakai bensin. Aduh, belum tol lagi. Orang yang semacam itu tidak akan pernah mendapatkan rezeki spiritual yang tanpa batas. Padahal itu uangnya uang punya Allah yang dititipkan kepada kita. Sebetulnya uangnya punya Allah. Wajar dong kalau digunakan untuk kepentingan dia. Betul atau tidak? Yuk, hari ini kajian kita akan lebih dalam. Saya beri judul, semua kehidupan diselubungi cahaya, bukan kegelapan. Jadi sebetulnya semua kehidupan itu diselubungi oleh cahaya, bukan kegelapan. Tapi kenapa kok ada sisi-sisi kehidupan yang seakan-akan di situ hadir kegelapan? Mengapa itu terjadi? Mari kita jawab. Sehingga selesai dapat kajian ini kita sadar bahwa sebetulnya kita pun diselubungi oleh cahaya. Kalau kita diselubungi oleh cahaya, berarti kita ini sebetulnya tidak boleh memasuki ruang kegelapan. Matahari itu tidak pernah diam. Matahari itu tidak pernah tidak memancarkan cahayanya. Cuman karena buminya saja yang suka membelakangi matahari, maka jadilah kita kegelapan. Jadi jangan pernah berpikir matahari itu kayak lampu. Hidup mati, tidak. Matahari itu terus hidup, terus bercahaya. Cuman karena bumi kita yang berotasi, bumi kita yang berevolusi, kadang-kadang bumi kita ini membelakangi matahari. Kan bumi kita itu kayak bola. Ya mataharinya di sana, kita ada di punggungnya sini, ya kegelapan. Jadi mataharinya sendiri tidak pernah gelap, ya selalu bercahaya. Loh, matahari terus bersinar, sementara kita kadang ada cahayanya, kadang tidak, karena posisi kita yang berubah-ubah, bukan? Sadar apa tidak? Bahkan saat kita ada di depan bumi, ya berhadapan dengan matahari, bisa jadi kita tidak kebagian cahaya matahari kalau kita terus bersembunyi di kamar kita. Bahkan kita pun tidak kena sinar matahari walaupun sudah keluar dari kamar kita. Karena kita terhalangi oleh kabut yang begitu tebal di atas kepala kita. Jadi terlalu banyak sebetulnya alasan untuk kita tidak terkena sinar matahari. Yang pertama kita salah posisi karena kita di punggung bumi. Yang kedua kita masih saja tinggal di kamar. Teriak-teriak, kok matahari tidak berkunjung ke sini ya? Lah, kamu yang mengunci diri di kamar kemudian menyalahkan matahari. Keluar dong dari kamar. Ya, lihat alam yang luas, berjemur sedikit, menikmati sinar matahari. Makanya matahari di Quran dikatakan ada dua, Robul Masyriqain wa Robul Maghribain. Ada dua matahari kata Allah di Quran surat Ar-Rahman. Satu matahari jasmani untuk proses fotosintesa jasmani, satu lagi matahari ruhani untuk pendewasaan jiwa kita. Nah, jiwa-jiwa yang terkoyak, jiwa-jiwa yang tidak terkena sinar matahari ruhani itu, jiwa-jiwa yang semacam itu kerdil, kurus, sempit.
Dan itulah jiwa-jiwa yang akan mendorong setiap pemiliknya ke dalam penderitaan. Jadi setelah ini mari kita buka ya, kita keluar ya. Karena sinar matahari tidak pernah sirna, tidak pernah tidak ada. Posisi kita yang berubah-ubah. Oke? Baik. Jadi semua kehidupan itu diselubungi oleh cahaya, bukan kegelapan. Jadi harusnya hidup itu menakjubkan kalau kita tahu caranya, tahu ilmunya. Baik. Supaya kajian kita ini ada dasarnya, kajian kita ini dipercaya, ada dalilnya, ada argumennya, saya akan coba memadukan hasil-hasil kajian terbaru dari dunia sains. Kemudian nanti saya akan hubungkan dengan Al-Quran, karena kita punya pedoman hidup, dan cermati semua ayat-ayat yang akan saya sampaikan hari ini. Dan saya menampilkan di layar ini adalah sebuah buku yang sangat saya kagumi. Yang menulis buku ini adalah ahli fisika terkini, namanya Gary Zukav. Dia menulis buku yang sangat luar biasa, itu judulnya The Seed of the Soul. Dia adalah seorang penulis buku yang sangat terkenal, dia orang Amerika. Menurut saya dia sangat Islami, karena saya sudah mendalami isi bukunya. Saya tidak pernah tanya agamanya beliau apa, tapi setelah saya membaca isi bukunya, beliau ini sangat Islami. Dan wujudnya nanti kita akan lihat bagian dari apa yang beliau sampaikan di bukunya. Jadi The Seed of the Soul ini cerita tentang fisika ruh. Jadi melihat ruh dari dimensi fisika. Nah, apa fisika? Fisika itu berhubungan dengan dua, materi dan energi. Materi dan energi. Materi dan energi itu setara. Itu kata Einstein. Karena materi itu tercipta dari energi. Dan energi juga tercipta dari materi. Ayo, sadar? Sadar? Tadi pagi sarapan? Yang dimasukkan ke tubuh apa? Materi. Nasi materi, ceplok telur materi. Ya? Betul? Tempe materi, tahu materi, nasi kuning materi, nasi uduk materi, semua materi. Apakah kita butuh materi atau energi? Dua-duanya. Sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah energi. Tapi karena energi ada di materi, maka yang kita masukkan materi. Dan kita ini enak banget. Cuman memasukkan saja. Proses selanjutnya tidak pernah turut campur. Begitu sudah masuk makanan lewat perut, mulailah Allah bekerja. Memfungsikan lambung kita, memfungsikan usus kita. Betul? Mana yang nutrisi, masukkan ke dalam darah. Mana yang sampah, masukkan ke anus. Luar biasa. Dan kita sama sekali tidak pernah turut campur. Taunya pengen pup aja, keluar tuh. Mana yang jadi darah, mana yang jadi jantung, mana yang jadi paru, yang mana yang jadi tulang, yang mana yang masuk ke otak, mana yang jadi unsur mata kita, mana yang jadi unsur hidung kita, mana yang bagian tuk tangan kita. Kita tidak ikut campur. Siapa yang mengerjakan semua itu? Kehadiran nafas pada diri kita. Masihkah kita mencari dia di luar diri kita? Karena hidup tanpa kesadarannya seperti itu. Makan cepat-cepat, semuanya serba cepat tanpa hadir. Apa yang terjadi? Lapar makan lagi, lapar makan lagi. Ya Allah. Tidak sadar bahwa sesungguhnya yang kita makan itu materi, harapan kita menjadi apa? Energi. Apa energi itu secara fisika? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, setelah kita makan, usaha apa yang kita lakukan? Coba tanya. Malah habis makan nasi goreng tengah malam langsung tidur. Ya sudah, jadinya apa? Hanya membuat perut jadi gak jelas. Maaf ya, banyak yang gak jelas. Jadi materi dan energi itu setara. Jadi kalau saya sebetulnya, kalau energi itu terpisah dari materi, ya saya ingin memasukkan energi aja. Biar gak usah gosok gigi. Betul gak? Gak usah makan. Karena yang kita butuhkan sebenarnya energi. Nah, kita tidak sadar bahwa sebetulnya di balik materi ada energi. Dan sebetulnya materi pun berasal dari energi. Coba. Bisa memahami saya? Itu yang namanya nasi itu kan berasal dari energi matahari. Energi kan? Berasal dari udara. Energi kan? Betul? Berasal dari air. Energi kan? Berasal dari mineral-mineral yang ada di tanah. Energi kan? Jadi sebetulnya bolak-balik aja. Energi jadi materi, materi jadi energi, gitu aja. Makanya materi dan energi itu setara. Nah, yang kita akan bicarakan di sini adalah fisika ruh. Jadi ya kita akan lebih banyak berfokus pada aspek energi.
Karena ruh itu adalah energi. Maka ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Setelah ditiupkan ruhku ke dalam tubuh ini, maka tubuh ini jadi berdaya. Energi bukan? Tubuh ini menjadi berwibawa. Energi bukan? Tubuh ini jadi berdaya. Energi bukan? Iya. Tubuh ini bisa bergerak karena ada yang menggerakkan dari dalam, yaitu energi. Paham ya? Oke. Sebelum masuk ke situ, saya akan mulai membahas dasar-dasarnya dulu. Mari kita lihat Quran surat Ad-Dukhan. Quran surat Ad-Dukhan. Itu surat ke-44 ayat 1 sampai 7. Surat Ad-Dukhan itu dimulai dengan Ha-Mim. Ya. Ya tentu saja ya, Ha-Mim. Terjemahan yang ada adalah hanya Allah yang tahu. Alif Lam Mim pun hanya Allah yang tahu. Kaf Ha Ya Ain Shad, hanya Allah yang tahu. Puas? Puas? Dulu ya kalian puas, dulu. Karena satu-satunya cara supaya tidak ada orang yang nanya lagi, cukup bilang, hanya Allah yang tahu. Padahal Quran itu petunjuk bukan? Petunjuk dong. Yang namanya petunjuk untuk siapa? Untuk Allah, untuk manusia? Untuk manusia. Nah manusia ini dikasih petunjuk, judulnya Ha-Mim. Kalau itu petunjuk berarti harus dimengerti dong oleh manusia. Nah manusia pengen tahu, ya Allah ini maksudnya apa Ha dan Mim ini. Kemudian Allah bilang, hanya Allah yang tahu. Sama saja dengan polisi bikin rambu-rambu lalu lintas. Kemudian masyarakat yang akan menggunakan rambu-rambu itu tanya Pak Polisi. Pak Polisi ini rambu ini maksudnya apa? Kata Pak Polisi, hanya polisi yang tahu. Puas? Ngerti nggak nih? Biar masuk akal, biar masuk akal. Biar tertawa sekarang kalian itu tertawa. Tertawa dengan kebodohan kita selama ini. Karena selama ini kan kita puas kalau ada orang bilang begitu, betul? Iya. Jadi kalau polisi bikin rambu-rambu lalu lintas hanya polisi yang tahu, ya buat apa? Itu dibuat pakai biaya lagi, ditempel-tempel lagi pinggir jalan. Ya udah. Urus aja sama polisi. Quran itu petunjuk buat manusia. Supaya manusia dapat petunjuk. Otomatis di balik Ha dan Mim ini ada yang ingin ditunjukkan. Maaf, 1000 maaf kalau berbeda. Saya memahami Ha itu dari intuisi adalah Hamid. Saya memahami Mim itu dari intuisi adalah Majid. Jadi Ha dan Mim ini sedang cerita dia juga. Ha itu dia yang terpuji, Hamid. Mim itu dia yang maha mulia, Majid. Jadi sebetulnya semua huruf-huruf di Quran ya, yang sering ada di awal, alif lam mim, alif lam ro, sebetulnya ada petunjuk di balik itu. Nah, siapa yang akan tahu petunjuknya? Ya mereka yang diberitahu. Siapa yang diberitahu? Yang mau tahu. Loh kok saya tidak diberitahu? Ya karena kamu tidak mau tahu. So tahu lagi. Pura-pura tahu lagi. Padahal kamu tidak tahu. Cuma kamu tidak tahu bahwa kamu tidak tahu. Orang yang kayak gini gak akan dikasih tahu. Hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu yang akan diberitahu. Coba, jadilah orang yang tidak tahu apa-apa. Pasti diberitahu. Jadi sebetulnya Ha dan Mim ini sedang cerita dia juga. Dia sedang menunjukkan bahwa sebetulnya dia itu bermanifestasi sebagai Hamid. Dia bermanifestasi sebagai Majid. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci. Mereka-mereka yang sudah sampai kepada Allah. Mereka itu akan menjadi manifestasi dari akhlaknya Allah. Makanya orang-orang yang di level itu bukan sekedar terpuji, mulia. Ingin jadi orang yang terpuji? Ingin jadi orang yang mulia? Ya dekat-dekat saja dengan dia yang maha terpuji, dengan yang mulia. Kenali dia. Karena sifat dia tidak akan sampai kepadamu kalau kita tidak mendekat kepadanya. Nih, sambil contoh. Apakah energi dari nasi tiba-tiba akan masuk ke tubuh kita kalau kita tidak makan nasi? Kan tidak. Masukkan nasinya, dikunyah, dilumat, baru energinya kita bisa ambil. Begitu. Makanya di Quran Allah mengatakan sibghatallah, sibghatallah, sibghatallah.
celupkan dirimu, leburkan dirimu kepada Allah. Begitu kita meleburkan diri kepada Allah, maka sifat-sifatnya akan menjadi sifat-sifat kita. Itu yang disebut dengan tahalluq bi akhlaqillah. Jadi secara hakikat ha dan mim adalah dia, tetapi manifestasi dari dia akan mewujud pada diri-diri hamba-hambanya yang sudah tercelup oleh sifat-sifatnya. Mau menjadi ha, Hamid, mau menjadi mim, Majid. Kita baru nama aja, Abdul Hamid, Abdul Majid. Betul? Iya. Abdul itu kan bapaknya. Abdul Hamid, ya, bapaknya orang-orang yang terpuji. Abdul Majid, bapaknya orang-orang yang mulia. Tapi akhlaknya tidak mencerminkan Hamid, tidak mencerminkan Majid. Karena tidak tercelup oleh celupannya Allah. Tahu celup? Coba. Saya dulu ya, karena tidak kebeli sepatu, ya. Ibu saya pergi ke pasar beli sepatu cap kelenci, warnanya putih. Sedangkan sepatu pramuka warnanya harus hitam. Ya udah, ibu saya nggak kalah akal, beli Wantek namanya itu. Siapkan air di kastrol, ya, lagi mendidih, masukkan Wanteknya, sepatu saya direbus. Setelah itu dijemur, jadi hitam. Makanya pulang sekolah itu kaki saya pun ikut hitam. Ya udah, diruru. Kalau di kampung diruru itu pakai batu di sungai, ya nggak kebeli sabun, diruru aja gitu. Ya karena kita segitu aja udah bersyukur, tidak ada yang namanya keluhan. Saya juga tidak pernah protes sama ibu, kenapa sepatu kita ini kok bikin kaki warna hitam, nggak ada itu. Pokoknya itu udah enjoy aja. Makanya tidak pernah mengeluh, maka tidak pernah terulang. Hati-hati tuh. Orang yang mengeluhkan sesuatu sedang menggandakan yang dikeluhkan supaya terjadi berulang-ulang. Ini yang suka mengeluh nih, saya kasih tahu. Mengeluh itu menggandakan sesuatu supaya terjadi berulang-ulang. Jadi kalau pakai sepatu kelinci dikeluhkan, seumur-umur pakai sepatu cap kelinci. Itu like attracts like, itu bahasa modernnya. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati tuh. Makanya kata-kata dan pikiran itu menjadi doa. Sehingga realitas hidup tidak berubah karena salah berpikir, salah berkata. Kalau suami itu pelit, jangan pernah dibilang pelit. Kalau suami itu pelit, jangan diceritakan pelitnya pada siapapun. Tambah pelit. Karena kita sendiri yang menariknya. Betul? Awas, hati-hati kalau bicara. Jadi walaupun pelit kepada orang lain, bicarakan aja kebaikannya. Pelitnya jangan dibicarakan. Kalau dibicarakan pelit jadi baik, fitnah. Jadi walaupun dia pelit kan masih ada sisi baiknya. Betul nggak? Supaya kita tidak bohong, jangan juga dibilang suami saya luar biasa baik. Berehan. Enggak, itu jadi fitnah. Maksud saya kalau dia pelit dan dianggap pelit itu negatif, jangan dibicarakan. Bicarakan saja yang positifnya. Piraku. Halusna. Ya. Nah makanya setelah Hamim, ayat berikutnya, wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata. Nah kitab itu bahasa Arab, ya. Bahasa lainnya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Dan sifat dengan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab sejati itu adalah Allah yang ada dalam diri. Makanya kita disuruh membaca kitab sejati itu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab sejatimu dan cukup itu sebagai juru hisabmu. Itu perintah di Quran itu, membaca kitab sejati. Gak ada hurufnya, gak ada kata-katanya, tidak ada tulisannya. Tetapi kalau itu dibaca ada. Bahkan suaranya nyaring kalau kita selalu hening mendengarkan suaranya. Cuman suara beliau itu sering terhempas oleh keberisikan pikiran kita sendiri. Makanya belajar supaya pikiran kita tidak berisik. Karena pikiran itu tidak suka saat ini, sukanya besok atau kemarin. Makanya sering berkunjung ke saat ini, pikiran kita menjadi tenang. Itu namanya mindfulness. Bahasa kerennya. Ngerti ya? Banyak yang gak ngerti, cuma gini-gini aja. Mindfulness itu bahasa apa lagi? Jangan-jangan bid'ah. Mindfulness itu artinya ya teknik untuk membuat pikiran tidak lompat-lompat. Sehingga pikiran itu bisa hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Sehingga kita mudah menerima apapun apa adanya. Itu yang disebut dengan berserah diri. Udah kajian kemarin ya? Oke. Jadi bahasa asingnya mindfulness. Itu bahasa psikologi. Jadi Hamim. Apa tadi? Ya. Ha itu dia yang terpuji, dia yang maha mulia. Secara hakikat adalah dia, asal kita. Tetapi dia bisa bermanifestasi. Siapapun manusia yang mau menyatu dengan dia, pasti kebagian haknya. Pakai kebagian mimnya. Mau kebagian? Nyatu sama dia. Gimana caranya? Tidak diberi di sini.
Makanya dikatakan wal kitabil mubin. Jadi kitab yang nyata itu yang pertama adalah dia sendiri, yang kedua kitab yang nyata adalah orang-orang yang sudah bisa menyerap sifat-sifat dia, itu juga kitab yang nyata. Jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu adalah kitab yang nyata. Disebutnya juga Al-Quran yang berjalan. Makanya Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Jadi Quran itu sudah bukan tulisan lagi, sudah menjadi akhlak. Beda dengan kita. Baru hafal 2-3 ayat aja, wih sudah luar biasa, bikin pondok pesantren. Makanya kita itu sekarang ya butuh pengamal, bukan penghafal saja. Ya, inna anzalnahu fi lailati mubarakah, inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, kamilah yang memberi peringatan. Ayo lihat saya semua. Jadi sebetulnya Allah itu sudah bersama dengan kita. Al-Hamid, Al-Majid itu sudah bersama dengan kita. Loh kok kenapa hari ini sifat-sifatnya tidak muncul sebagai sifat diri kita? Karena kita belum mendapatkan berkah. Makanya berkah itu diturunkan pada suatu malam. Malam itu identik dengan kegelapan. Dan kegelapan itu ada kaitannya dengan fisika ruh nanti. Kegelapan biasanya diidentikan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah sementara selama ini kita suka menolak yang tidak kita inginkan, bukan? Padahal yang tidak kita inginkan itu siapa tahu lewat jalan itu kita mencapai kesadaran. Makanya saya sering bicara dengan orang-orang yang kenapa Bapak Ibu, ini yang udah datang ke rumah saya, kenapa datang sama saya? Ingin belajar kesadaran. Kenapa ingin belajar kesadaran? Karena situasi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu duitnya banyak, sekarang tidak ada lagi. Dulu gagahnya kayak apa, sekarang gagahnya tidak ada lagi. Dan biasanya orang belajar kesadaran kan setelah itu. Makanya ada lagunya. Trang-trang kolentrang, silondok paeh nunutan, tiga brus kana durukan, mesat gobang kabuyutan. Itu lagu ma'rifat itu. Ya. Bukan lagu ma'repot. Terang-terang kolentrang, terang kolentrang. Itu melambangkan perang. Dan kita itu kan perang. Yang paling berat kan sebetulnya perang kita itu melawan diri kita sendiri. Cuman memang tidak kedengaran terang, kolentrang, tidak terdengar itu. Beda kalau golok dengan golokan, terang. Nah itu terdengar. Padahal sebetulnya perang itu terjadi di sini. Terutama perang antara pikiran dan kesadaran. Perang Mahabharata itu terjadi di sini. Perang antara Pandawa dan Kurawa itu terang kolentrang itu. Terjadi di sini loh sebetulnya. Jadi dalam diri kita itu ada fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Fujur dan takwa itu perang setiap saat. Fujur itu melambangkan Kurawa, takwa itu melambangkan Pandawa. Dan diceritakanlah yang menang adalah Pandawa. Kapan Pandawa menang? Setelah Pandawa bertemu dengan saisnya namanya Krishna. Makanya Krishna itu perwujudan dari seorang guru kesadaran. Disebutnya itu guru mursyid. Makanya karena bimbingan Krishna, kemudian seluruh Pandawa mencapai kesadaran. Lalu bisa melumatkan orang-orang yang tidak berkesadaran. Gitu. Nah suka nggak di sini terang-terang kolentrang? Suka. Si Londok, nah Londok itu adalah bunglon. Bunglon itu adalah si topeng. Bahasa pewayangannya adalah dasa muka, disebutnya Rahwana. Siapa dasa muka itu? Siapa Rahwana itu? Dia yang suka berganti-ganti wajah, pura-pura baik, pura-pura dermawan, pura-pura suci, pura-pura tahu. Nah itu namanya Rahwana. Maka disebut si dasa muka. Dasa itu 10, muka itu wajah. Wajahnya 10. Sebetulnya wajahnya yang aslinya lebih dari 10. Kapan seseorang itu berwajah lain-lain? Ketika dia belum menjadi orang yang sadar. Hidupnya masih dikendalikan oleh ego dan pikirannya. Gitu. Paham ya? Rahwana? Saya bukan memanggil, bukan. Paham kan? Rahwana? Tadi saya keceplosan. Ya? Nah si Londok paeh nunutan. Si Londok itu adalah, Londok itu bunglon. Bunglon itu Rahwana. Orang yang masih dikendalikan oleh pikirannya. Yaitu orang yang masih menjadi diri palsu. Disebutnya Londok. Makanya bunglon itu ketika daun warna hijau, dia warnanya hijau. Daun warna gelap, dia warna gelap. Mengikuti warna daun. Makanya dia sulit ditangkap. Karena dia bisa lolondokan. Paham ya?
Nah si londok ini paeh nunutan. Paeh itu mati. Mati karena ngantuk. Ngantuk itu lambang dari kelalaian. Jadi kenapa kita ini paeh? Karena lalai. Yang paeh apa? Kesadaran. Karena dikendalikan oleh pikiran. Paham? Ini saya kasih tahu dari awal. Kita kajiannya agak dalam ini hari ini. Makanya akibatnya apa? Digebrus karena durukan. Masuklah dia pada api yang menyala-nyala. Itu bahasa Sundanya durukan. Api yang menyala-nyala. Bahasa Qurannya nar. Bahasa Nusantaranya naraloka. Tempat yang terkena sinar api. Orang marah, kita marah. Orang jengkel, kita jengkel. Orang pelit, tambah pelit. Orang jahat, kita jahat juga. Itu yang disebut dengan naraloka. Tempat terkena api. Sini. Setelah digebrus karena durukan, baru sadar. Memang semua orang belajar spiritual itu nunggu digebrus karena durukan. Dakar benghar mah. Gak ada mencari guru spiritual. Ger sehat, malah ya. Ges gararing, ges sangsara, ges sagala teboga, baru cari guru. Itulah nasib pada guru spiritual tuh kasihan. Dicari nate lamun ges arareueuh. Ger benghar mah kerjaya mah boro-boro. Ya, ingat guru spiritual. Betul apa tidak? Iya. Tapi enggak apa-apa, peran para guru mah begitu, ya. Mun geus digebrus kana durukan, kakara mesat gobang kabuyutan. Baru ingat nih buyut leluhur boha-boha urang teh. Aya ilmu ti leluhur ya nu teu kapake ke urang. Ada ilmu dari buyut kita yang selama ini kita lupakan sehingga kita menjadi lupa tentang jati diri kita sendiri. Baru ingat buyut. Nah, buyut itu lambang dari orang-orang yang sudah mencapai kesadaran. Makanya gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila jaa datang pertolongan Allah wal fath untuk mengalami keterbukaan mata qalbu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan berbondong-bondong. Dan saat itu akan terjadi tidak lama lagi karena kebangkitan spiritual akan terjadi tidak lama lagi. Makanya orang-orang yang berkesadaran sudah pada bermunculan. Oh, geningan orang teh salila ieu teh teu sadar. Ya, gitu. Sibuk tetapi tidak sadar, namanya robot. Fiha yubraku kulla amrin hakim, urusan dari sisi kami. Sungguh, ya. Sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Jadi untuk menemukan hak mim agar kita bisa membaca kitab yang nyata yang diturunkan pada suatu malam. Ingat ya, malam itu lambang dari apa tadi? Kegelapan. Jadi apapun yang disebut buruk oleh kita, jangan buru-buru dinilai buruk. Siapa tahu lewat jalan itu kita akan mengalami kesadaran. Bangkrut, tidak punya apa-apa, usaha semuanya hancur lebur. Gak usah takut, kata Allah. Aku akan ganti semua yang disebut milikmu dengan aku. Sakit menderita luar biasa, gak usah takut. Lewat jalan itu kamu akan menemukan aku, kata Allah. Jadi Allah sedang menunggu di tempat yang kita tidak suka. Itu yang disebut dengan malam yang diberkahi. Paham? Paham? Gitu. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Tuh kan gitu. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kalau kita sabar, kita bisa menerima tanpa penolakan, maka hikmahnya akan turun. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairun katsir wa may yazakaru ila ulil albab. Tetapi syarat untuk mendapatkan hikmah cuma satu, jadilah ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi syarat menjadi ulul albab harus tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita belum berjumpa dengan Dia? Nyambungnya ke sana lagi, ke sana lagi. Karena memang 30 juz Quran, ya ke sana lagi memang. Kan Quran itu adalah petunjuk untuk menemukan yang memfirmankan Quran. Kan Dia. Jadi Allah berfirman itu memberikan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Supaya kita sampai kepada Allah. Tahu puncaknya kehidupan kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham? Paham? Oke, lanjut. Fiha yubraku kulla amrin hakim. Ya, di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi,
Sekarang sudah lihat malam ya? Ngerti? Kalau siang nggak usah dibahas. Urusan apa? Urusan tentang kami. Urusan dari sisi kami. Jadi sebetulnya urusan kita di semesta ini adalah urusan tentang Dia. Bagaimana supaya kita kenal sama Dia? Bagaimana supaya kita bisa kembali seutuhnya kepada Dia setelah selesai tugas kita di semesta ini. Maka Allah mengatakan sebagai Amron min indina. Inna kunna mursalin. Urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Kita sekarang tidak hidup sejaman dengan para nabi, para rasul. Sudah selesai gelar itu sampai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu." Apa kata Nabi Muhammad? "Lebih bahagia lagi umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku." Saya doakan ya, semoga kita semua bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmu sejatinya para nabi, para rasul. Kalau kita bisa bertemu dengan mereka, dapat ilmu dari mereka, itu yang disebut dengan syafaat. Itu adalah pertolongan nyata di sini, saat ini, sekarang. Makanya Allah menyatakan, rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yuk, lihat saya. Rahmat Allah yang paling besar itu manakala satu, bisa hidup sejaman dengan para rasul. Rahmat Allah yang paling besar juga kalau kita di kehidupan yang sekarang tidak hidup sejaman dengan para nabi dan para rasul, tapi kita masih dapat ilmu yang diwariskan oleh mereka lewat para pewarisnya. Siapa para pewaris ilmunya Rasul itu? Ketika Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah yang mewarisi ilmumu? Al ulama warasatul anbiya. Makanya di Quran surat Ali Imran ayat 49, ciri ulama itu cuma 3. Satu, bisa membantu kita membuka mata kolbu yang tertutup. 2, bisa menyembuhkan penyakit kulit, penyakit luar, ngerti sesuatu kulitnya saja. Yang ketiga, bisa membangkitkan orang yang mati kesadarannya. Jadi jelas di Quran itu ciri ulama itu 3. Itu Quran loh, eksplisit ya. Kalau nggak percaya nanti kalian buka Quran surat Ali Imran 49. Di situ diceritakan secara jelas. Jadi ciri ulama itu begitu. Jangan tertipu dengan baju luar. Kalau pergi ke Garut, ke kampung saya, hati-hati. Karena kalengnya kongguan, isinya opak. Jadi saya ngasih tahu karena saya orang Garut. Hati-hati kalau ke kampung saya. Luarnya kongguan, tapi dalamnya kiripik. Saya ngasih tahu aja nanti kalau ke Garut, wih kongguan, hati-hati. Itulah kulit luar itu suka menipu. Luarnya apa, dalamnya apa. Tapi kalau kita sudah tahu dalamannya, tidak akan tertipu lagi. Makanya semoga kita bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Itu. Amron min indina inna kunna mursalin. Rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Bertemu dengan mereka itu adalah rahmat dari Tuhanmu. Maka dalam hadis qudsi Allah menyatakan, hadis qudsi ini ya, para waliku ada di bawah naunganku dan tidak ada yang bisa berkenalan dengan seorang waliku tanpa seizinku. Jadi wali-wali Allah itu tidak akan pernah bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Nah itu maka dijelaskan di Quran surat Al-Kahfi itu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Jelas ya. Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan langit dan bumi yang ada di antara keduanya jika kamu orang-orang yang meyakini. Jadi tugasnya para nabi, para rasul itu adalah mengantarkan kita untuk mengenal Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma, untuk mengenal Rabb-nya langit, Rabb-nya bumi, dan Rabb yang di antara langit dan bumi. Jadi kalau begitu, Rabb itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi antaranya. Jadi tidak ada satu ruang pun yang tidak diliputi oleh Dia.
Nah, ini sudah mengerucut pada judul. Jadi judulnya apa tadi? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, tidak diliputi oleh kegelapan. Jadi ayat ini menjelaskan yang bagian akhir ini, ayat yang ke-7 dari Quran surat Ad-Dukhan, Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma. Langit diliputi oleh Dia, bumi diliputi oleh Dia, di antara langit dan bumi juga diliputi oleh Dia. Jadi kira-kira meliputi kita enggak Dia? Meliputi pohon enggak Dia? Meliputi ruang kosong enggak Dia? Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh Dia. Jadi karena semua diliputi oleh Dia, berarti semua harusnya diliputi oleh cahayanya. Harusnya semua diliputi oleh cahaya. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang diliputi oleh kegelapan. Paham? Sudah mulai masuk ke judul? Oke. Lanjut dulu ayat berikutnya. Kenapa saya tadi membahas Quran surat Ad-Dukhan itu tidak langsung saja ayat yang ke-7. Kok dia dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Karena saya ingin menyampaikan kepada kita, tidak cukup kita hanya dapat informasi kalau, oh ternyata Tuhanku itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi di antara keduanya. Tidak cukup, tidak cukup. Karena apa? Karena Nabi mengatakan, man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Kalau dia meliputi langit dan bumi, meliputi di antara keduanya, berarti dia meliputi kita. Betul? Jadi kalau Dia meliputi kita, berarti kita pun bisa mengenal Dia. Gitu. Jadi kenapa saya tidak langsung ke ayat yang ke-7? Kok dibahas ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dulu? Sebetulnya pesan yang paling pentingnya adalah di ayat yang tadi Allah mengatakan, siapa saja yang bisa bertemu dengan orang yang satu, membantu kita membuka ketertutupan mata kolbu kita, 2, membebaskan penyakit kulit, 3, membangkitkan kematian kesadaran kita, maka itu adalah rahmat yang paling besar dari Tuhanmu. Itu pesannya itu. Paham ya? Oke. Kita lanjut Quran surat Al-Fussilat. Surat Al-Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka apa itu kebenaran. Jadi mendukung ayat yang tadi. Ayat yang tadi mengatakan Dia meliputi langit, meliputi bumi, dan di antara keduanya. Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh Dia. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau begitu ayat ini sudah semakin mengerucut bahwa Dia yang tanpa batas itu sudah menunjukkan tanda-tandanya di segala ufuk, di segala wilayah. Dan Allah mengatakan, yang paling penting, aku sudah menunjukkan tandaku pada dirimu sendiri. Jadi apa pesan dari ayat ini? Pesannya sederhana, tidak usah mikir-mikir tanda-tandanya yang di luar sana, yang tanpa batas. Tidak akan terjangkau. Jangkau saja dulu tandanya yang ada dalam diri kita sendiri. Paham? Oke. Ini dasar-dasar ini saya jelaskan supaya ngajinya itu nggak ngawur. Nggak pakai ilmu katanya. Ayatnya jelas, kita pahami, kemudian nanti kita tinggal membuktikannya. Belum selesai kalau kita belum membuktikan. Lanjut lagi. Udah bisa mengerti? Oke. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ini Quran surat Al-Fussilat lanjutannya. Kalau tadi ayat 53, ini ayat 54. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingat bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Nih, saya kasih tahu. Siapapun yang masih ragu-ragu tentang pertemuan dengan Allah, Allah mengatakan di ayat ini, ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, ngasih motivasi kepada kita, ngasih semangat kepada kita. Yuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak perlu ragu-ragu kalian tentang pertemuan dengan aku, kata Allah. Karena aku meliputi segala sesuatu. Bahkan kalian pun diliputi olehku. Maka tugas kalian cuma satu, kata Allah, sadari, temukan aku dalam dirimu. Karena aku meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi diri. Jadi tidak boleh kita merasa kecil hati. Tidak boleh.
Allah itu tidak menyayangi para nabi dan para rasul saja. Allah itu menyayangi semua umat manusia, semua makhluknya, tidak dibeda-bedakan. Jadi kalau ada orang ngasih penjelasan sama kita, oh para nabi, para rasul itu dicintai Allah. Terus kita mau mengatakan bahwa kita tidak dicintainya? Di mana welas asihnya Allah? Di mana maha rahman dan rahimnya Allah? Saya kasih tahu pada semuanya. Saya kasih tahu sama kalian semua yang masih meragukan tentang pertemuan dengan Allah. Kata ayat ini, aku meliputi semuanya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku meliputi segala sesuatu. Aku meliputi kalian. Jadi artinya Allah sedang berbicara kepada kita, semua manusia diberi hak yang sama untuk mengakses Dia. Adil? Terasa ulas asihnya? Dan lucu selama ini, ya, kita itu kemudian diparadigma seakan-akan kita ini bukan seperti mereka. Kita tidak mungkin bisa mencapai seperti yang dicapai mereka, kan begitu? Di mana letak keadilan Allah kalau Allah membeda-bedakan seperti itu? Makanya saya selalu menegaskan kepada kalian semua, tidak ada kelahiran yang kebetulan, tidak ada kelahiran yang tidak direncanakan oleh Dia. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah arsitek agung yang merencanakan, Dia merencanakan kalian semua sesuai dengan rencananya. Tidak ada yang tidak direncanakan. Yuk kita yakini, pantaskan diri kita. Karena saya datang ke semesta ini tidak mungkin tidak dikehendaki olehnya, tidak mungkin tidak direncanakan oleh Dia. Berarti Dia sama sayangnya kepada semua makhluk, bukan? Pantaskan diri kita, pantaskan diri kita. So, sekarang bebaskan keraguan-raguan tentang itu. Karena Allah mengatakan di ayat ini, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, ala innahu bikulli syai'in muhit. Saya pengen nangis baca ayat ini. Karena ayat ini mengingatkan kepada diri saya sendiri dalam proses pencarian saya. Saya pernah di situasi seakan-akan saya tidak pantas untuk itu. Karena dari kecil dijejali pemikiran yang semacam itu, ya. Kalau para nabi, para rasul itu dibelek sama Allah, disucikan sama Allah. Saya bilang sama bapak saya, kapan ya Allah membelek saya? Itu dulu waktu kecil saya begitu. Kalau para nabi, para rasul sucinya karena dibelek oleh Allah, saya nunggu aja kapan Allah membelek saya. Jadi kalau para nabi, para rasul itu disucikannya dibelek sama Allah, kemudian kita tidak dibelek, ya salah Allah. Betul apa tidak? Jadi kata dibelek itu apa artinya? Para nabi, para rasul itu tekad untuk menyucikan dirinya luar biasa. Satu-satunya cara untuk menyucikan diri adalah selalu melebur diri pada Dia yang Maha Suci. Yuk, piring kita kotor, taruh aja di samping wastafel. Bisa bersih nggak? Nggak bisa. Atau pakai puisi. Wahai piring kotor, bersucilah. Bersuci itu air harus menyentuh piring yang kotor. Betul nggak? Ini ngerti maksud saya? Kita tidak akan bisa bersuci kalau kita tidak pernah bisa menyentuh Dia yang Maha Suci. Maka di Quran dikatakan, bersucilah kamu pagi dan petang. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asil. Itu perintahnya. Sucikanlah kamu pagi dan petang, pagi dan petang. Tahu pagi? Petang. Pagi itu pertemuan antara gelap dengan terang. Petang, pertemuan antara terang dan gelap. Jadi pagi dan petang itu sebetulnya bukan pagi jam 6, petang jam 4 sore, bukan itu. Setiap bertemu gelap dan terang, bersucilah supaya tetap terang. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Ini bahasa hakikat ya. Setiap ada pertemuan terang, kan kita hidup itu pastilah, ya, lagi terang, tiba-tiba ada gelap, kan begitu. Nah, jangan sampai gelap diizinkan untuk mengotori terang. Makanya itu kan dibaca setiap kalian sholat. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Suka dibaca itu? Ngerti? Yang penting pahala. Pahala itu bukan nanti, pahala itu sekarang di sini. Orang sudah berbicara tentang God particle sekarang. Para ilmuwan fisika, pemenang hadiah Nobel tentang ya yang disebut dengan partikel boson.
Yang kemudian saking susah menyebutnya disebut aja God particle, partikel Tuhan. Orang udah sampai ke sana. Teknologi sudah sampai ke sana. Dulu orang bilang atom adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Itu dulu tahun 45. Sekarang dalam atom ada elektron. Ternyata dalam atom ada inti atom. Dalam inti atom ada neutron, ada proton. Kata-kata atom adalah bagian dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Lebur. Makanya jangan mengajar yang sudah out of date. Jadi kalau guru SD saya pernah menemukan mengajarkan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Eta hirupna iraha guru. Sekarang itu atom sudah ketemu yang bagian kecil lagi. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Bahkan sekarang sudah ketemu lebih kecil lagi namanya quark. Q-U-A-R-K. Quark. Bahkan sekarang sudah ketemu lebih kecil lagi dari quark. Namanya boson. Saking bingung para ilmuwan disebut aja partikel Tuhan. God particle. Nah kalau saya bicara ini stop dulu. Nanti pusing. Stop dulu. Kita mau belajar Al-Latif aja. Dia yang maha halus. Berarti yang maha halus tidak bisa dibagi lagi. Ya, gitu. Kalau sudah sampai pada yang maha halus, berarti tidak bisa dibagi lagi. Jadi jangan-jangan yang disebut dengan partikel Tuhan oleh para ilmuwan itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Saking kecilnya. Siapa itu? Jangan-jangan Al-Latif. Jangan-jangan. Ya, saya belum menyampaikan ya. Tetapi kita dikasih ilmunya kok untuk memasuki itu. Kalau mau. Kalau mau. Kita bisa mengakses alam-alam yang tinggi kalau mau. Bahkan kita bisa mengakses nur ala nurin kalau mau. Ya, kalau dengar ceramah saya jangan ngobrol. Kalau mau ngobrol di luar. Supaya nanti tidak salah persepsi. Semua yang saya sampaikan gak usah dibahas. Terima aja dulu. Gak usah didiskusikan. Nanti kalau sudah mengalami, ngerti sendiri. Karena ini adalah jalan untuk kita bisa mengalami itu. Jadi ini bukan ilmu biasa. Yang saya sampaikan ini bukan ilmu biasa. Bukan ceramah biasa. Ngerti? Allah meliputi segala sesuatu? Ngerti? Berarti meliputi diri kita? Jadi benar ya kalau Nabi Muhammad mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbuh. Gak usah mikir Tuhan yang meliputi semesta raya. Mual kepikiran. Kenali saja Tuhan yang meliputi dirimu saja. Karena dokter juga tidak mungkin periksa darah dikeluarkan sadayana. Satetes we, begitu diperiksa satu tetes di lab, oh trombositnya sekian, leukositnya sekian. Betul nggak? Makanya kenalnya satu tetes aja, seluruh darah bisa diceritakan. Ilmuwan juga tidak pernah bawa samudra ke laboratorium, mual mahi. Betul? Ya, ambilnya satu tetes, diperiksa pH-nya berapa, kadar garamnya berapa, salinitasnya berapa. Oh, bisa diceritakan itu semuanya. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya itu maksudnya gak usah keluar ke dalam saja. Paham? Oke. Ini belum masuk ya ke judul yang tadi. Jadi tadi judulnya apa? Masih ingat? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Ini ayat-ayat baru menegaskan kepada kita bahwa Dia Sang Maha meliputi itu, meliputi semuanya. Sehingga setelah itu kita akan sadar, oh ternyata Dia pun meliputi diri saya. Kalau Dia meliputi diri saya, harusnya saya bercahaya. Nah, make poe kan gitu. Betul nggak? Pertanyaan itu sebetulnya. Harusnya kan kita bercahaya, kenapa kita gelap gitu? Gak maksud saya, itu maksudnya. Lanjut dulu, pelan-pelan ngajinya. Makanya perhatikan. Ini Quran surat Hud, ya surat 11 ayat 92. Ini sebetulnya cerita tentang Syuaib dengan umatnya, Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ini sedang dialog dengan umatnya. Dan Nabi Syuaib itu kan Rasul ya. Ketika menyampaikan sesuatu pada umatnya, tidak semua umatnya itu ngikuti apa yang disampaikan oleh Syuaib. Dan itu hukum alam. Oleh karena itu jangan gampang kecil hati lah. Kalau semua orang tuh ada yang pro, ada yang kontra. Pro dan kontra itu sisi-sisi kebenaran. Karena uang pun kalau cuma satu bagian, ya tidak bolak-balik, mual payu. Listrik ini bisa nyala karena ada positif dan negatif. Kalau kita hanya menerima yang positif, tidak mau yang negatif, tidak nyala. Jadi sebetulnya alam semesta ini dibangun oleh dualitas. Maka terima semua dua-duanya. Jangan ditandingkan, yang penting disandingkan. Jangan diduelkan, yang penting diduetkan. Positif dan negatif disandingkan, lampu nyala. Tapi kalau ditandingkan, kebakaran. Sering kebakaran? Nah, kebakaran itu karena yang positif dan negatif oleh kalian diduelkan. Kebakaran di rumah terjadi karena apa? Pasangan suami istri berduel, bukan berduet.
bertanding, bukan bersanding. Padahal dia lupa. Waktu dia jadi pengantin kan sama MC dibilang, kedua mempelai sebentar lagi akan disandingkan dalam kursi pelaminan. Kan begitu, bohong. Akhirnya tinju, dianggap ring. Ya, jadi bukan bersanding malah bertanding. Bukan berduet malah berduel. Udah, rusak jadi. Hitam-hitam. Disebut aja KDRT. Gak ngerti saya. Kok bisa begitu? Nah, Syuaib menjawab pertanyaan dari umatnya. Dan Syuaib mengatakan begini, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Jadi gini, ini ceritanya di ayat sebelumnya, keluarga Nabi Syuaib ini keluarga terhormat secara sosial. Nah ketika Syuaib itu menjadi rasul kemudian dihina. Nah orang-orang itu lebih menghormati keluarganya daripada Nabi Syuaib, kira-kira begitu. Maka kemudian Nabi Syuaib mengatakan, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi apa yang kamu kerjakan. Lagi-lagi di sini, perhatikan ayatnya. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Jadi kalau Allah meliputi semua yang kamu kerjakan, berarti awas nih, berarti tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa kehadirannya. Awas ya. Oleh karena itu, kalau kita sadar tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadirannya, maka kita tidak akan bisa menolaknya. Nah, kita masih suka menilai baik buruk terhadap semua kejadian. Padahal kita tahu dari ayat ini, Inna Rabbi bima ta'maluna muhit, sesungguhnya tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Paham? Nah ini nanti akan banyak pertanyaan. Kalau gitu kenapa ada orang berbuat jahat? Berarti kalau orang berbuat jahat, berarti Allah melakukan kejahatan? Nah harus dipahami. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu sebetulnya adalah ketiadaan Allah. Sama seperti gelap. Gelap itu sebenarnya ketiadaan cahaya. Oleh karena itu, kalau ingin menghilangkan kegelapan, tidak cukup di demo, tidak cukup diusir, tidak cukup teriak-teriak. Karena kegelapan itu hanya akan bisa hilang kalau kita mau menghadirkan cahaya. Jadi sebetulnya kegelapan pun, kejahatan pun hanya akan bisa hilang kalau kita bisa menghadirkan cahaya. Nah apa yang terjadi selama ini? Yang terjadi selama ini setiap ada kejahatan kita pun melawan kejahatan. Akibatnya kita pun jadi berbuat jahat. Jadi gelap ditambah gelap. Ini adalah cara menyelesaikan kejahatan yang kurang tepat. Nih saya kasih tahu. Ada orang yang di penjara nggak sekarang? Ada. Kenapa di penjara? Dianggap melakukan kejahatan. Yang di penjara orangnya atau kejahatannya? Apakah kejahatannya selesai? Maaf ya, cerdas sedikit. Kan yang dihukum, yang dipenjara orangnya. Apakah kejahatannya bisa dihukum? Nggak bisa. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada satu babak baru. Jadi sekarang yakin Allah meliputi segala sesuatu? Yakin meliputi langit? Yakin meliputi bumi? Yakin meliputi diri kita? Oke, kalau sudah yakin, oke. Sekarang Allah akan mengenalkan diri kepada kita. Allahu nurus samawati wal ar. Aku adalah cahaya langit dan bumi. Berarti semakin jelas judul yang tadi, bahwa semua kehidupan itu diliputi oleh cahaya. Tidak ada yang diliputi oleh kegelapan. Semakin jelas? Bahkan di ayat ini Allah mengenalkan diri, masalu nurihi. Nah, umpama cahayanya, kamiskatin fiha misbah, seperti yang bisa kau saksikan dalam miskatmu. Miskat itu relung. Makanya masjid ini saya beri nama Miskatul Anwar. Miskat itu relung, tempat, lokus. Anwar itu adalah kata jama dari nur. Jadi Miskatul Anwar itu tempat yang bercahaya. Nah di dalam diri kita itu ada satu tempat yang sangat bercahaya. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Yang sudah tahu, teruskan. Jangan keluar dari relung itu. Yang belum tahu, buru-buru. Karena kalau kita tidak tahu itu, kita akan mati dalam kegelapan. Makanya dijelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat.
Sedangkan syarat melihat harus ada cahaya. Ya, dengarkan kata-kata saya. Jadi kata Allah, cahayaku itu seperti yang ada di sebuah relung. Jadi Allah itu sudah menyimpan di situ. Fiha misbah, bahkan di dalam relung itu ada misbah. Misbah itu pelita yang besar. Dalam relung itu juga ada ajujajah. Ada bintang yang ajujajah itu artinya kaca. Di dalam relung itu ada kaca. Ada kaca. Tahu kaca? Jadi cermin memantulkan cahaya kaca. Ini babak luar nih, babak luar, ya. Babak kulit namanya. Karena saya belum bisa ngasih yang dalamnya, belum. Karena ayat ini tidak bisa diceramahkan, harus dialami sendiri, harus dialami sendiri. Oh, kalau sudah mengalami sendiri, udah baru. Keren lah. Kemudian ajujajatu ka'annaha kaukab. Di dalam kaca itu ada bintang yang berkilauan. Kaukab. Tahu bintang? Tahu bintang? Bintang sering digambar gini, segi 5. Padahal itu sebetulnya bukan bintang. Itu adalah kerlipan cahaya saking jauhnya. Bintang itu ya bola sebetulnya. Makanya kalau saya lagi ujian sidang mahasiswa fisika, saya suruh coba kamu gambar bintang. Kalau gambar bintangnya begini, saya suruh kembali ke TK. Karena gambar bintang itu bulat sebetulnya. Betul? Cuman kelihatannya saking terlalu jauh, jadi kerlap-kerlip. Ya kerlap-kerlip itu bukan rasa, itu mah rasaan. Jadi kalau mahasiswa S1 menjawab bintang itu seperti itu, ya harus kembali ke SD. Dan itu gambar bintang waktu SD. Dan di otak kita sekarang jangan-jangan mengatakan bintang itu seperti itu. Padahal bintang itu ya bulat. Sebetulnya kayak bola. Paham ya? Itu cuman saking jauhnya. Makanya Sunan Kalijogo mengubah lagu namanya Lir Ilir. Bocah angon, penek no blimbing kui, lunyu penek no, gitu. Bocah angon tuh kita. Kita harus memanjat pohon blimbing. Nah pohon blimbing itu bukan pohon blimbing yang di kebun. Blimbing itu lambang dari bintang. Makanya bintang selalu lambang untuk status sosial yang tinggi. Coba tentara, polisi, kan yang dicari bintang. Bintang 1 namanya Brigjen. Bintang 2 namanya Maijen. Bintang 3 namanya Letjen. Bintang 4 namanya Jenderal. Masih belum puas, kasih lagi bintang 1 namanya bintang 5. Makanya hotel pun kan begitu. Ini hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kalian juga kalau nonton apa, belanja apa, kan ngasih bintang. Betul? Makanya bintang itu selalu melambangkan keluhuran bintang itu, ketinggian bintang itu. Makanya di Quran dikatakan ya, ajujajatu ka'annaha kaukab. Kamu harus mencapai bintang. Makanya di masjid ada menara, di menara pun adanya bulan bintang. Bintang lagi. Pengen lihat bintang? Kan Nabi Ibrahim juga ketika ingin bertemu Tuhan, yang beliau saksikan bintang dulu. Setelah itu baru bulan, setelah itu baru matahari. Itu adalah proses untuk pengenalan. Itu Quran loh. Bahkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diabadikan di Quran surat An-Najm. Pada saat beliau mencapai Sidrah Al-Muntaha, yang beliau saksikan juga An-Najm. An-Najm bintang. Oke. Jadi sekarang jelas judul tadi, segala kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Clear sampai sini? Oke. Jadi Allah meliputi segala sesuatu, Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan semua yang kamu kerjakan pun sebetulnya ada dalam pengawasannya. Jadi oleh karena itu ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Karena kita ada di bumi, harusnya kita bercahaya. Paham? Oke. Nah, saya masuk dulu pada bukunya Gary Zukav. Ini temuan bidang optik ya, tentang putih dan hitam. Perhatikan saya. Tahu putih? Oke. Tahu hitam? Nih, sinar matahari ini warnanya apa nih? Putih. Gitu? Nah, perhatikan kata-kata saya. Ini dari buku Gary Zukav. Temuan bidang optik sekarang. Putih dan hitam bukanlah warna. Sebagaimana biru, hijau, dan merah. Jadi sebetulnya putih dan hitam itu bukan warna. Yang warna itu biru, hijau, merah. Itu warna. Jadi putih dan hitam itu bukan warna sebetulnya. Kenapa? Putih adalah kombinasi antara semua warna. Atau integrasi semua warna cahaya. Jadi sebetulnya ketika merah, kuning, jingga, hijau, nila, ungu digabungkan semua warna, itu jadi putih.
Ini belajar fisika sedikit. Sedangkan hitam itu adalah ketiadaan semua warna. Jadi hitam itu sebetulnya adalah ketiadaan warna. Makanya putih dan hitam beda dengan biru, ya, hijau, merah. Paham? Nah, saya tidak akan terlalu dalam bicara fisikanya. Kalau bicara panjang gelombang, bicara frekuensi, nanti kalian bubar. Gak ngerti. Yuk lanjut. Sekarang putih dalam spiritual. Putih dalam spiritual ya, dikaitkan dengan apa? Kemurnian, kebaikan, kebenaran, Tuhan, utusan Tuhan, malaikat, surga. Kan putih selalu begitu. Makanya ada acara-acara keagamaan biasanya kan bajunya putih. Kayak orang ihram, kan bajunya putih. Haji, putih. Pecinya pulang dari sana juga putih. Padahal waktu berangkat warnanya hitam. Paham ya? Jadi putih itu apa sebetulnya? Putih itu adalah sumber energi positif dan protektif. Harusnya kalau ada orang yang pakai warna putih, orang itu merasa protektif, merasa terlindungi. Ini aneh, ada orang pakai baju putih bawa pentungan. Malah orang merasa tidak nyaman. Nah itu salah baju. Udah gitu bajunya putih, tapi TV orang diambil pakai Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, eta TV batur. Pernah ada kejadian begitu ya? Udah itu masa lalu, udah lewat. Kenapa pakai baju putih tapi Allahu Akbar? Bawa pentungan. Ini namanya putih yang tidak protektif. Putih yang tidak membawa energi positif karena nggak ngerti asal baju nabodas. Jadi putih itu mewakili keutuhan ruh sebetulnya. Ya, ulangi. Jadi putih dalam spiritual melambangkan apa? Kemurnian, kebaikan, kebenaran, Tuhan, utusan Tuhan, semua lambangnya putih. Malaikat, surga, energi positif, energi yang protektif, yang melindungi, itu semua putih. Jadi putih itu melambangkan keutuhan ruh. Itu kata Gary Zukav. Saya nggak ngerti ini Gary Zukav pernah baca ayat-ayat tadi atau belum? Saya juga nggak ngerti. Tapi keren dia bilang itu. Lanjut dulu. Pernah lihat ini? Nah, ini cahaya putih ini nih oleh alam, ditunjukkan nih oleh alam. Begitu cahaya putih itu melewati berbagai macam halangan, maka cahaya putih itu akan mengalami yang namanya peristiwa dispersi atau pembiasan cahaya. Karena dari semesta, dari sana, dari sinar matahari itu datang ke bumi ini kan melewati atmosfer. Nah di atmosfer itu ada uap air, ada macam-macam. Ketika melewati itu terjadi yang namanya peristiwa pembelokan cahaya. Yang luar biasa terjadilah pelangi. Kita lihat pelangi ya, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru ya. Jadi jelas ya bahwa putih itu adalah gabungan dari berbagai macam warna. Paham? Nah oleh saya dibawa warna ini ke lab. Saya gunakan prisma kaca, ini di lab nih, ini hasil dari lab. Kalau yang tadi itu di alam, kalau ini di lab. Jadi supaya mahasiswa juga tahu, kalau ini cahaya putih ini kalau dimasukkan ke prisma mengalami pembiasan cahaya, ternyata diurai menjadi merah, orange, kuning, hijau, biru. Paham sekarang? Oke, simpulkan dulu. Jadi putih itu gabungan berbagai macam warna. Jadi kalau kalian sudah pakai baju putih, itu harus menunjukkan diri. Kalau putih ini ya gabungan dari berbagai macam warna. Artinya kalau sudah pakai baju putih, siap menerima perbedaan. Siap menghargai perbedaan. Kalian bajunya sudah putih, tapi merasa paling benar. Semua orang lain salah. Yang berbeda sedikit dengan dia dikafir-kafirkan. Yang tidak sama dengan dia diserang, dihancurkan. Jika perlu dilampiaskan kemarahan dia sampai tumpas tuh orang lain yang dianggap beda. Salah baju. Aneh mah. Jadi kalau kopiah kita sudah putih, artinya kita sudah bisa menerima semua warna. Karena putih itu gabungan dari semua warna. Harusnya sudah siap untuk menerima semua yang berbeda. Harusnya kalau sudah putih lebih toleran. Kartos itu ente. Sok nganggo acuk bodas. Asal we pakai baju bodas, ngarti ente. Nah, sekarang kita lihat hitam dalam spiritualitas. Hitam dikaitkan dengan keburukan, kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, ketiadaan cinta, ketiadaan belas kasih, ketiadaan ampunan, neraka, iblis, semuanya hitam. Masih ingat tadi? Putih itu kehadiran cahaya, sedangkan hitam ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya kalau orang itu mengalami keburukan, kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, itu bukan Allah yang melakukan. Justru ketidakhadiran Allah.
Kesadarannya itu dibungkus oleh diri palsu yang bernama pikiran. Itu yang disebut dengan ego. Makanya pikiran yang tidak terkena oleh cahaya ilahi sering disebut dengan pikiran gelap. Dan pikiran gelap itu yang disebut dengan syaitan. Dan selama ini kita membicarakan setan itu seakan-akan suatu makhluk tertentu yang suka goda kita. Kan yang goda kamu sendiri. Betul nggak? Sugan anu ngaharewos, tong tahajud tiris. Kan yang bilang tiris maneh? Nu bilang tunduh maneh? Kartos ieu teh. Bisi can kartu rek dibuka deui. Yang suka membisik itu pasti jaraknya tidak jauh. Yang jauh mah teriak, ngagorowok. Yuwaswisu berbisik itu pasti jaraknya dekat. Yang paling dekat dengan kita kan pikiran kita. Betul apa tidak? Geus hudang maneh teh. Anu ngaharewos. Lain ti luar. Tidak diri maneh sorangan. Harewosna teh tiris. El Nino. Goledag gue. Itu. Ada yang bilang dari dalam hudang atau hudang, geus beurang. Aya deung harewos, tunduh. Kartos ya teh. Jadi setan teh terus kartos, setan teh saha? Tah. Marake jilbab setan. Cuma selama ini kan digambarkan setan itu seakan-akan makhluk yang ngikutin kita terus. Aduh ya Allah, cing atuh hari bodoh teh. Ya tong kabina-bina teuing atuh bodoh teh. Nah hitam itu melambangkan kegelapan atau hitam itu melambangkan ketidakadaan akal. Ya, atau ketika cahaya akal tidak ada. Hitam itu melambangkan penderitaan jiwa. Ini secara spiritual ya. Oke, ulangi dulu. Putih itu gabungan berbagai macam warna. Putih dalam spiritual melambangkan sesuatu yang positif. Sedangkan hitam dalam spiritual menggambarkan segala hal yang negatif. Iblis, neraka, kemarahan, itu semuanya hitam. Dan kita udah tahu hitam itu sebenarnya bukan warna. Hitam itu hanyalah ketiadaan cahaya. Nah pertanyaannya, kan Allah itu bersama dengan kita. Kan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betul, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kamu meninggalkan Allah. Paham? Jadi sebetulnya bukan Allah melakukan kejahatan, awas. Kan la haula wala quwata, ya. Berarti lamun urang hayang maling, kemudian terjadilah maling, berarti Allah yang maling, awas. Itu ketidakhadiran Allah. Allahnya selalu ada, tapi kamu tidak menghadirkannya. Itu yang menyebabkan kejahatan. Jadi kejahatan itu sebetulnya adalah kegelapan akibat ketiadaan cahaya. Makanya leluhur kita ngajarin kepada kita, pelajarannya adalah eling lan waspada. Eling itu artinya selalu sadar, waspada itu mawas diri. Sadar dan mawas diri. Tidak ada sebetulnya kejahatan kalau kita selalu merasakan kehadirannya. Jadi bukan Allah sebetulnya yang meninggalkan kita. Kita meninggalkan Allah. Kita terasing di rumah kita sendiri. Itulah kejahatan. Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Nah, ada jiwa utuh, ada jiwa yang tidak utuh. Jiwa yang tidak utuh itu hidup dalam keadaan terkoyak. Sebagaimana diwakili oleh satuan atau kombinasi warna. Ayo lihat saya lagi. Tadi kan ada warna putih. Tapi ada warna pecahannya. Ada merah, ada kuning. Nah, itu sebetulnya merah, kuning, hijau dan sebagainya. Itu adalah cahaya putih yang terkoyak. Paham ya? Jadi sebetulnya ya jiwa yang tidak utuh itu artinya adalah jiwa yang dalam keadaan terkoyak. Nah kalau gitu jiwa utuh apa? Jiwa utuh adalah hidup dalam keadaan tak terkoyak. Sebagian diwakili oleh sinar putih. Jadi kalau jiwa kita ini sering terkoyak hanya merupakan satu warna. Bukan kombinasi dari warna, tidak putih. Itu yang disebut dengan jiwa yang sedang dalam keadaan kegelapan. Nah, sekarang kita tarik ke dalam dunia spiritual. Di Quran Allah mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Allah mengatakan di Quran setiap jiwa itu ada temannya. Teman jiwa yang pertama namanya Nurullah. Teman jiwa yang kedua namanya Nur Muhammad. Sering disebut Rasulullah yang sejati. Makanya jiwa ini adalah nur yang ketiga yang setiap saat ditemani oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Cuman kita sering terhalang dari Nurullah dan Nur Muhammad. Sehingga sang jiwa tidak mendapatkan cahaya. Itu namanya jiwa yang terkoyak. Nah jiwa yang terkoyak itu yang disebut dengan jiwa yang sedang mengalami penderitaan. Nah sebetulnya kenapa banyak manusia yang menderita? Karena jiwanya terkoyak.
Kenapa terkoyak? Karena Nurullah dan Nur Muhammad yang ada dalam dirinya sama sekali tidak diakses. Sehingga dia berdiri sendiri dalam kegelapan. Nah, Nurullah itu adalah Allah, Nur Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulnya yang ada dalam dirinya tidak dihiraukan. Sifat Rasul ada berapa? 4 kan? Sidik, amanah, fatonah, balagoh. Jadi sebetulnya Rasulullah sejati itu ada dalam diri setiap manusia. Kamu jangan bodoh. Fatonah itu yang bicara. Kamu harus benar ngomongnya. Sidik yang bicara. Kamu jangan bohong. Sidik yang berbicara. Sampaikan ini bukan punya kamu, punya orang. Amanah yang sedang berbicara. Jadi sebetulnya itu tuh bicara terus menerus. Cuman kita tidak dengar. Kenapa? Jiwa kita tidak utuh. Itu yang sebetulnya jiwa yang terkoyak. Nah, jiwa yang tidak utuh ini harus segera dikembalikan kepada jiwa yang utuh. Sehingga menemukan fitrahnya. Hebat gak Gary Zukav? Hebat gak? Hebat. Ini orang fisika bicaranya begini coba. Dari pengamatan terhadap warna timbul sesuatu yang luar biasa. Gampang kan dipahami? Kalau kalian baca buku Gary Zukav, mana bahasa Inggris deh? Lalir. Sekarang saya terjemahkan dalam bahasa yang gampang untuk dicerna. Aduh, lamun teu kaharti teh. Karunya ke saya. Nah, jiwa yang kehilangan sentuhan dari sumber cahayanya adalah jiwa yang memiliki kemampuan kejahatan sebagaimana warna hitam. Jadi kok ada orang, kan pada diri kita tuh ada Allahnya. Tapi orang kok berbuat jahat. Nah, itu artinya jiwa yang kehilangan sentuhan dari sumber cahayanya. Jadi jiwa itu adalah nur juga, cuman cahaya ketiga. Dia kehilangan sentuhan dari Nurullah dan Nur Muhammadnya. Aduh, kalau ngaji bener nih, tauhid. Harusnya semua orang tuh bener. Dan harusnya hidupnya itu menakjubkan. Enggak parwek kayak gini. Mohon izin ya. Ngerti ya? Kira-kira jiwa kita sekarang utuh atau tidak utuh? Ini pertanyaan nih. Kira-kira kalau ditanya, jiwa kita saat ini utuh atau tidak utuh? Ya, alhamdulillah ya kalau utuh. Kalau sudah utuh berarti sudah jadi warna putih lagi. Berarti kalau sudah utuh sudah bisa menerima semua warna. Cirinya apa? Toleran, penuh cinta kasih, tara nyalahkeun batur kalau ada apa-apa itu. Ya. Semua dia selalu bercermin ke dalam. Itu bedanya ya. Kalau orang yang ngajinya sudah benar, nggak pernah nyalah-nyalahkan orang, apalagi nundu-nundu orang, nggak pernah. Nah, yang suka nyalah-nyalahkan orang asapang bener, nah itu sebetulnya ciri jiwanya masih terkoyak. Halus nama nyumput we atuh. Nah, yang paling berbahaya itu jiwa yang terkoyak tampil di publik. Jika nu heueuh, jika nu bener. Itu yang berbahaya. Makanya bajunya putih teh buah pentungan, kan aneh. Bajunya putih tetapi yang ditebar di mulutnya adalah kebencian atas nama agama dan Tuhan lagi. Cing salah darat tuh. Nah, sekarang kita bicara kejahatan. Jadi kejahatan itu apa sebetulnya? Kejahatan adalah ketiadaan cahaya atau ketiadaan cinta dalam semua keadaan. Jadi kejahatan tadi lambangnya hitam kan? Hitam itu ketiadaan cahaya. Ketika jiwa lebih memilih marah daripada mengampuni, menyalahkan daripada memahami, maka jiwa sedang memilih karma negatif dari pilihan-pilihan yang dibuatnya selama di bumi. Jadi kan ada yang jiwanya tuh memilih marah daripada mengampuni, memilih menyalahkan daripada memahami. Coba mulai sekarang kalau ada sesuatu yang tidak disukai, pahami dulu sebelum kita menyalahkan. Daripada marah kan lebih bagus mengampuni, betul nggak? Nah, ketika kita memilih marah daripada mengampuni, memilih menyalahkan daripada memahami, jiwa sedang memilih karma negatif dari pilihan yang dibuatnya selama di bumi. Kalau karma negatif berarti dia sedang menciptakan sebab yang negatif. Hasilnya negatif. Udah, nggak usah. Dia pengen ikut ngaji. Jangan dikira loh, siapa jiwa di situ. Yuk kita teruskan. Ini berarti jiwa menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Jadi ketika jiwa itu tidak bisa mengakses Nurullah, Nur Muhammad, tidak bisa mengakses sumber cahayanya, berarti dia menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Makanya kesadaran yang terbatas itu yang disebut dengan neraka. Jadi apapun jadi masalah. Apapun jadi menderita. Betul nggak? Masalah besar kita itu bukan di luar para hadirin. Masalah besar kita itu ada di sini. Ketika pikiran masih menghakimi, masih terjebak benar salah, itu sumber masalah kita yang sebenarnya. Coba, ketika sesuatu disebut salah, kan kita marah. Padahal yang bilang salah siapa? Pikiran kita.
Ketika sesuatu disebut buruk kan kita marah. Yang bilang itu buruk siapa? Kan pikiranmu, hasil penilaianmu sendiri. Jadi kita ditipu terus oleh pikiran. Inilah pentingnya pikiran itu diberi cahaya. Jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran akan mudah tertarik pada kejahatan. Paham ya? Jadi semakin jelas ya, bahwa jiwa yang terkoyak itu menciptakan lebih banyak keterbatasan kesadaran. Nah, jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran akan mudah tertarik pada kejahatan. Jadi yang suka gampang tersinggung, gampang marah, gampang baut, itu jiwanya tidak utuh, walaupun tadi ngakunya sudah utuh. Cenah karasaeun. Nah sekarang bagaimana cara memahami kejahatan? Kalau tadi kan kejahatannya udah kita pahami. Sekarang bagaimana cara kita memahami kejahatan? Yuk kita pahami. Kejahatan adalah apa tadi? Ketiadaan cahaya. Itu sebabnya kejahatan tidak bisa ditiadakan dengan cara diperangi, dihindari, atau dilarang. Tetapi harus menghadirkan cahaya. Jadi kalau anak kita nakal teh bukan digebuk. Karena anak nakal itu berarti ketiadaan cahaya. Ditempeleng, digebuk, dimarahi, atau menghadirkan kegelapan baru. Coba sebelum disalahkan rangkul dulu. Setelah dirangkul, aduh, jangan-jangan kamu itu adalah potret dari saya. Kan tubuh kamu adalah tubuh saya, sel kamu adalah sel saya. Jangan-jangan perilaku kamu adalah mencontoh perilaku saya. Jadi kita tidak menyalahkan, malah kita minta maaf dan maaf jika ayah dan bunda pernah ngasih contoh yang salah pada kamu. Nangis pasti anak digitukan. Karena kita menghadirkan cahaya, bukan menghadirkan kegelapan baru. Kapan kegelapan bekerja? Kapan kegelapan bekerja? Di mana tidak ada intelijensia ilahi. Nah intelijensia ilahi itu tadi Nurullah, Nur Muhammad itu namanya intelijensia. Ini bukan intelektual. Saya tidak bicara sekolah S1, S2, S3. Gak penting. Karena banyak yang sekolahnya tinggi tapi tidak berkesadaran. Saya bicara intelijensia. Intelijensia tidak sama dengan intelektualitas. Banyak yang sekolahnya tinggi masih korupsi. Sekolahnya tinggi mementingkan diri sendiri. Sekolah tinggi malah bikin kehancuran bangsa. Itulah intelektualitas. Saya bicara intelijensia. Makanya kapan kegelapan bekerja? Nih harus kasih tahu. Ketika tidak ada intelijensia ilahi. Atau tidak ada cahaya yang membawa kesadaran. Atau cahaya sadar. Jadi begitu tidak ada cahaya kesadaran yang menyinari. Maka jiwanya dalam kegelapan. Begitu dia kegelapan. Berarti disitulah kegelapan akan bekerja. Kapan kita terjatuh dalam kegelapan? Ketika kita sedang berada dalam kegelapan itu sendiri. Ya, oke, sedikit lagi. Ini sebetulnya bukunya Gary Zukav, kalau saya bahas semuanya tidak cukup sampai jam 4 sore. Ini saya cuplik bagian fisika ruhnya saja, hanya beberapa halaman. Jadi apakah kegelapan itu kekal? Pertanyaan. Yang jadi orang baik hari ini mungkin pernah gelap di masa lalu. Yang gelap hari ini mungkin akan jadi sumber cahaya di masa depan. Jangan kecil hati. Jadi kalau jiwa-jiwa yang hari ini masih belum utuh, jangan kecil hati. Karena apa? Ternyata kegelapan itu tidak kekal menurut Gary Zukav. Sebetulnya menurut ajaran kita juga di Islam kan begitu. Katanya dikulub heula di neraka baru nanti masuk ke dalam surga. Itu jelas neraka tidak kekal. Paham ya? Okay. Keberadaan dalam kegelapan itu satu tidak kekal. Setiap jiwa lambat laut akan tercerahkan secara penuh. Jiwa yang tanpa cahaya akan banyak diberi bantuan untuk mengetahui cahaya sepanjang waktu. Cing era atuh. Tinggal tatangkalan. Tenan dina poek menuju cahaya. Betul? Nah, ari jalmi kalah kaneangan anu poek. Laron saja keluar dari lubang, dia terbang mencapai cahaya, setelah mencapai cahaya dengan itu ya, dengan sayapnya yang rapuh itu, dia jatuh mati. Cek laron teh si laru. Sudah puas karena saya sudah mencapai cahaya. Cuman mencapai lampu jatuh aja. Karena begitu ringkih sayapnya. Manusia diberi sayap lebih keren lagi. Bisa terbang dari alam dunia ke alam akhirat. Kalau yang tahu ilmu ini. Satu kerdipan mata saja. Itu reangan ilmu tuh. Cari cing baik. Dorongan untuk memikirkan cahaya selalu ada. Sebetulnya dorongan itu selalu ada pada setiap orang. Cuma dorongan itu tidak pernah didengar. Ada cita-cita hayang balik mah. Ayah. Nanti balik gue. Karena intinya kita tidak jujur pada diri sendiri. Nah sekarang bagaimana cara menanggapi kejahatan? Penyembuhan bagi ketiadaan adalah kehadiran. Ulangi. Penyembuhan bagi ketiadaan adalah kehadiran. Kejahatan adalah ketiadaan cahaya. Jadi tidak mungkin disembuhkan dengan ketiadaan
cahaya. Ketika kita membenci kejahatan atau membenci orang yang terlibat di dalamnya, berarti kita tidak menyumbang kehadiran cahaya, melainkan menyumbang ketiadaan cahaya. Nih, lihat saya. Kita benci saja sama orang yang melakukan kejahatan, kita sudah menyumbang ketiadaan cahaya. Hei orang man gitu. Diberitakan ada orang dianggap jahat karena sudah diumumkan. Dibacakan di kantor di mana bisa. Marane nu ngomongkeun anu jahat teh. Maneh ge jahat. Berarti diri kamu pun sebetulnya sedang menyumbang ketiadaan cahaya. Suka membicarakan keburukan orang. Eta batur menyumbang teh duit, ieu mah nyumbang kegelapan. Kebencian pada kejahatan tidak akan mengurangi kejahatan, melainkan justru meningkatkannya. Semakin benci kita kepada kejahatan, kejahatan semakin meningkat. Jadi, siapa jiwa yang menderita? Ketiadaan cahaya menyebabkan jiwa menderita dan diliputi oleh kepedihan. Ketika kita membenci, berarti kita sedang membawa penderitaan itu kepada diri kita sendiri. Kebencian pada kejahatan justru akan mempengaruhi orang-orang yang membencinya. Kebencian pada kejahatan akan menciptakan para pembenci. Ini berarti sedang meniadakan cahaya bagi diri kita sendiri. Disinilah peran belas kasih yang penting. Memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya bukan berarti kita menjadi pasif. Contoh, ada seorang yang melakukan tindakan kekerasan pada anak-anak. Apa tindakan kita? Membiarkannya? Kita tetap berusaha menyelamatkan anak-anak tersebut tanpa membenci orang yang menindasnya. Jadi kalau ada orang yang sedang menindas anak, kita wah itu ketiadaan cahaya, pasif. Tidak. Kita selamatkan tetap anak ini tanpa membenci orang yang melakukan tindakan kejahatan itu. Karena kalau kita membenci dia, berarti kita menambah kegelapan baru. Ini paradigma baru? Ini paradigma baru? Ini keren? Ini ahli fisika yang bicara. Jangan suka menyepelekan orang fisika ya. Ada yang bilang katanya, apa haknya katanya orang fisika ngomong agama. Orang fisika juga pengen selamat. Emang yang selamat yang belajar di fakultas agama saja? Kan saya juga pengen selamat walaupun belajar di fakultas MIPA. Betul? Iya. Orang fisika harus ngerti agama. Dan orang agama pun harusnya ngerti fisika. Supaya enggak salah persepsi. Kenapa? Kan Allah bilang, aku yang awal, aku yang akhir. Aku yang nyata, aku yang tidak nyata. Jadi hati-hati. Semua yang nyata kan dia juga. Betul apa tidak? Iya. Yang nyata materi kan berasal dari energi. Tadi energi juga berasal dari materi. Betul? Oke. Bagaimana mengalahkan ketiadaan? Memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya berarti menentang pandangan bahwa kekuatan sebagai sesuatu yang bersifat eksternal. Seorang penjahat dapat ditahan. Tapi dapatkah kejahatannya ditahan? Tidak. Kelompok penjahat di penjara, dapatkah kejahatannya di penjara? Tidak. Hati yang pengasih dapat melawan kejahatan lebih efektif daripada tentara. Jadi sebetulnya kita ini sekarang membutuhkan hati-hati yang penuh belas kasih. Judulnya Quran jadi jelas. Kenapa judul Quran? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi sebetulnya kita semua itu harus menjadi sumbernya belas kasih. Sumbernya cinta kasih. Wah, tebih kenehnya ngawas teh, duit kadinya. Bagaimana kita bisa menjadi sumber cinta kasih, sumber belas kasih? Satu kuncinya. Meleburlah kepada dia Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sibgot Allah. Dan orang-orang yang sudah dapat celupan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kelihatan sekali dalam hidupnya. Welas asih, berehan, asihan. Jika beas. Beas itu kan singkatan. Berehan, asihan. Betul apa tidak? Bager atau beas? Bager. Tara melak oge aya we di imah. Betul? Tiap bade tuang aya we, ya. Terus ada di mana magic jar, luar biasa. Ku bager-bagerna beas. Berehan, asihan. Ya, temelak teu naon, aya we. Malihan nuju ngahuap teh, tara emut-emut acan kana melakna. Betul? Boro-boro bismillahnya. Si eta mah kitu. Tentara dapat berhadapan dengan tentara lain, tetapi tidak dapat berhadapan dengan kejahatan. Yang berhadapan itu kan fisiknya saja. Hati yang pengasih dapat berhadapan dengan kejahatan secara langsung. Karena hati yang pengasih dapat membawa cahaya ke tempat yang tidak ada cahaya. Makanya kenapa orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, kemanapun dia datang, dirindukan kedatangannya. Kenapa? Satu pohon saja, kalau kedatangan dia, kelihatan kering, pasti dapat siraman air. Itu orang yang berkesadaran. Orang yang berkesadaran boro-boro. Lihat pohon mati juga biasa aja. Itu yang saya ajarkan di komunitas saya.
Kemanapun saya pergi, kalau ada sesuatu yang janggal, ada pohon yang mau mati, kita bakti dulu. Ya, cari air, sirami. Ari maneh ngarinum dalahar. Karena pohon itu tidak punya tangan untuk mengambil air. Kan leungeunna dititipkeun ka maraneh. Seuri. Kan tangannya dititipkan sama kita. Kasihan atuh. Ya. Walaupun itu pohon di pinggir selokan, perlu bantuan kalian. Kata pohon itu, tolong dong, itu air di pinggir selokan, pangmindahkeun ka dieu. Gitu aja hese. Kita lupa bahwa tangan ini adalah untuk semesta, kepanjangan tangan Allah. Yadullah fauqa aydihim. Ini tuh tangan Allah. Dibikin ka urang, dititipkan ka urang, keur nyelamatkan semua makhluk. Gitu. Ada kucing ngeong, ngeong. Udah jelas kan nyeong tentuang. Kalau akan diusir. Ini hati yang gelap seperti itu, jiwa yang gelap seperti itu, tapi jiwa yang pengasih. Begitu ngeong, pasti hantuang. Lapar, merendah manehna teh teu gaduheun artos. Teu bisa meuli pedah ka pasar, teu bisa daleungeunna dititipkeun ka urang. Apa salahnya sih tinggal ngambil pedah satu, tong dibere huluna. Aduh. Dituang heula, dagingna heula, cucukna jeung huluna bikeun ka manehna atuh karunya. Cek kucing teh, atuh sakali-kali maneh dahar hulu jeung cucukna. Cing atuh ari masihan teh nu sae. Pasihan nu sae, pasihan daging. Sakali-kali mah atuh ping-ping hayam teh keur ucing. Da moal sangsara moal insyaallah. Makanya saya kalau di rumah, mohon maaf orang yang kerja ya, saya kasih peringatan. Kalau ngasih makan sama kucing yang bagus seperti makan buat bapak, saya bilang. Dah kasihan dia juga pengen makan yang enak, pengen daging. Hese atuh dahar tulang mah, urang oge dahar tulang mah hese. Cing tong hesekeun batur. Ini hati jiwa yang pengasih. Kenapa kita tidak pengasih? Karena jiwa kita ini tidak pernah terkena cahaya, sumbernya cahaya. Itu masalah kita selama ini. Maaf ya, saya ini pengen nangis ya kalau ngomong begini. Karena saya melihat betapa banyak manusia-manusia yang jiwanya terkoyak. Bahkan jiwa-jiwa yang terkoyak menyampaikan kajian-kajian tertentu di tempat tertentu seakan-akan dia sudah utuh. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan malah kebencian kepada orang lain yang berbeda dengan kelompoknya. Orang yang sudah pengasih, orang lain jahat pun dia tidak pernah melawan kejahatan. Orang lain cuma beda keyakinan dengan dia. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Perlukah mereka diperangi? Tidak, hormati. Karena mereka juga menghormati kita. Kalau ajaran ini ditanamkan di negeri kita, NKRI ini akan selalu jaya. Kenapa? 700 bahasa daerah, berbagai keyakinan di kita diikat oleh satu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa Bung Karno menyampaikan warisan kepada kita. Dan kita pelihara ini. Cara meliharanya gimana? Yuk kita kembangkan sifat toleransi, harmonisasi, belajar menerima perbedaan seperti yang diajarkan warna putih. Jadi kalau besok-besok pakai warna putih, gagah. Terus ngartos aya nama. Ya, itu. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya oleh saya. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya dengan saya. Gitu. Paham ya? Maaf ya. Ada yang bilang sama saya kalau bisa katanya ceramah jangan teriak-teriak. Saya nggak bisa. Ini yang dorong dari dalam bukan saya. Bukan saya pengen teriak-teriak ke tukang obat, bukan. Karena dorongan energi dari dalam yang nggak bisa. Memang ini gaya saya. Semoga tidak terganggu ya. Sakit hati? Alhamdulillah kalau gitu. Udah ngerti sekarang? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Oleh karena itu, kalau kita merasa kita sedang hidup, yuk kita sekarang tunjukkan cahaya yang meliputi kita. Kita menjadi sumber cahaya bagi semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.